Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 476-480. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah seseorang berkomplot melawannya, dan Bai Sanshan terlalu sombong. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Gu Chen akan membantunya? Meskipun dia tidak terlalu menyukai ayah Bai Ruohan, dia adalah ayah tunangannya. Jika dia benar-benar mengacaukan urusan keluarga Bai, maka dia harus membantu ayah Bai Ruohan menjadi kepala keluarga Bai berikutnya. Ini juga mengapa keluarga Bai tidak mampu bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin Jiangsu. Mungkin sejak tiga bersaudara dari keluarga Bai mulai bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan, keluarga Bai telah berubah dari kemakmuran menjadi menurun. Kelihatannya satu keluarga, tapi nyatanya secara internal sudah menjadi tiga keluarga. Mereka bekerja secara mandiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Ketiga bersaudara tersebut masing-masing mengendalikan sebagian industri besar keluarga Bai dan tidak membiarkan pengaruh pihak lain ikut campur. Banyak keluarga yang menonton lelucon keluarga Bai, tetapi mereka berjuang keras. Jika industri keluarga Bai tidak besar, mereka mungkin akan mundur dari 4 keluarga besar di Jiangsu. Bai Sanshan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Gu adalah seorang pengusaha, dan saya juga seorang pengusaha. Saya suka uang, begitu juga Anda. Selama Anda merekomendasikan ayah saya untuk ikut serta bertanggung jawab atas bahan obat, keluarga Bai saya dapat menjual 20 miliar pesanan untuk Anda dalam waktu setengah bulan. 20 miliar. Gu Chen menyipitkan matanya dan terkekeh, apakah ayahmu begitu mampu? Kekuatan komprehensif keluarga Jiang adalah yang terkuat di Jiangsu, didukung oleh industri perhiasan. Namun, omset tahunannya mencapai 100 miliar, dan penghasilannya hanya sekitar 10 miliar. Sekalipun bahan obatnya menguntungkan lagi, harus ada prosesnya. Selama setengah bulan, Gu Chen tidak menyangka penjualan gabungan keduanya bisa mencapai 20 miliar. Namun kini Bai Sanshan justru mengatakan bahwa ayahnya bisa menjualnya seharga 20 miliar. Mungkinkah dia mengetahui keluarga kaya tersembunyi yang lebih besar, atau keluarga tersembunyi? Kemungkinan ini kecil kemungkinannya. Keluarga Bai sebagian besar adalah perusahaan retail dan tidak memiliki akses terhadap kekuatan tersebut. Jika Anda mengatakan bahwa keluarga Jiang memiliki kemampuan itu, Gu Chen mungkin masih mempercayainya, tetapi dia benar-benar tidak punya alasan untuk percaya pada keluarga Bai. Perusahaan retail, terutama keluarga Bai, memiliki beberapa pusat perbelanjaan besar di Jiangsu. Mereka mengumpulkan banyak uang sewa setiap tahun, dan cakupan industrinya relatif luas, tetapi tidak menonjol. Misalnya, industri konstruksi, industri sayuran, industri dekorasi, dan industri perhiasan semuanya masih hangat dan tidak memiliki industri inti sendiri. Jadi bisnis mereka ibarat sepotong pasir lepas, apalagi di dalam keluarga. Beberapa dekade yang lalu, model bisnis yang berkembang di mana-mana ini memang memungkinkan keluarga Bai menghasilkan banyak uang pada tahun-tahun itu. Namun, zaman telah berubah, dan ada tekanan yang lebih besar dari semua lapisan masyarakat telah berakhir. Bagaimana ini bisa bertahan di tengah industri-industri hebat ini? Inilah sebabnya mengapa Tuan Bai tidak ikut serta dalam perebutan jabatan raja dan hegemoni antara keluarga Jiangsu. Itu bukan karena dia takut, tetapi karena dia tahu bahwa kekurangan keluarga Bai terlalu lemah. Perpecahan secara internal adalah satu hal, dan tidak ada industri pilar yang sangat baik di luar. Keluarga Bai kami secara alami memiliki metode kami sendiri. Selama Tuan Muda Gu dapat meminta kakek saya untuk menyerahkan bisnis bahan obat keluarga kepada ayah saya. Saat itu, tidak akan ada kekurangan pesanan senilai 20 miliar. Bai Sanshan dengan senyuman lucu. Gu Chen juga menyipitkan matanya saat ini, memikirkan masalah ini. Jika ayahnya benar-benar memiliki kemampuan ini, itu bisa dianggap sebagai berkah bagi keluarga Bai. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Bai. Jika dia bisa menjual 20 miliar dalam waktu setengah bulan, maka itu tidak akan menjadi masalah besar bagi Gu Chen untuk memanfaatkannya. Bagaimanapun, semuanya tentang menghasilkan uang. Dari segi kemampuan, tidak ada seorang pun di keluarga Bai yang bisa menandinginya. Apakah ayahmu mengenal orang-orang dari keluarga tersembunyi? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tapi Bai Sanshan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Kalau begitu saya penasaran, bagaimana keluarga Bai Anda bisa menjual 20 miliar pesanan kepada saya dalam waktu setengah bulan? Bai Sanshan hanya mengeluarkan cek. Gu Chen mengambilnya dan melihat bahwa sebenarnya tertulis 20 miliar. Dia akhirnya mengerti. Artinya, jika pesanan 50 miliar tidak dapat diselesaikan pada akhir bulan, keluarga Bai dapat menjual 20 miliar di dalam negeri, dan keluarga Bai akan membeli 20 miliar tersebut dan menyimpannya di rumah. Masih ada 2 hingga 30 miliar tersisa, dan masih ada waktu setengah bulan lagi. Seharusnya tidak menjadi masalah besar.
Setahu saya, total aset keluarga Bai Anda hanya 60 miliar kan? Sebagian besar terjebak dalam aset tetap. Dari mana Anda bisa mendapatkan modal kerja 20 miliar? Keluarga Bai bahkan tidak dapat menghasilkan cukup uang. Gu Chen meletakkan cek itu di tempat tidur dan mencibir. Dia tidak rela melakukan penipuan seperti ini. Jika Anda bisa bertahan sebulan terakhir, bagaimana dengan bulan berikutnya? Apakah keluarga Jiang atau keluarga Jiang harus dikorbankan lagi? Bagaimana Gu Chen bisa menggunakan metode ini untuk melumpuhkan keluarga Bai demi hak pilihan, membunuh 1000 musuh dan melukai 10.000 dirinya sendiri? Keluarga Bai adalah yang terlemah di antara beberapa keluarga. Ia masih dapat menghasilkan total puluhan miliar yuan, dan likuiditas 20 miliar tersebut seharusnya menjadi aset seluruh keluarga yang terkonsentrasi di keluarga Bai. Hanya mengandalkan ayah Bai Sanshan, bagaimana kamu bisa mendapatkan 20 miliar? 60 miliar hanyalah angka dangkal. Siapa yang akan menaruh aset nyata secara online? Ayah saya masih sangat tulus. Kali ini dia bersedia menghabiskan 20 miliar untuk membantu Tuan Muda Gu mengatasi kesulitan. Di lantai bawah hotel, Bai Ruohan melihat pesan teks di ponselnya dan melihat nama hotelnya. Rose Hotel, seharusnya di sini. Kenapa kakakku memintaku datang ke sini? Dia mengangkat kepalanya dan melihat nama hotel sambil memegang ponselnya dan berbisik pelan. Baru saja masuk ke meja depan. Ketika resepsionis cantik itu melihat Bai Ruohan, dia segera menyapanya sambil tersenyum, apakah Anda Nona Bai? Ya. Ini adalah kartu kamar yang diberikan Tuan Gu kepada Anda, kamar 406, kamar erotis, dia di atas. Resepsionis cantik itu mengangkat tangannya. Dia menyerahkan kartu kamar dan berkata sambil tersenyum. Kamar erotis, suite cinta. Bai Ruohan menundukkan kepalanya dengan malu-malu, awalnya, aku ingin menunggu sampai kesehatanku membaik, kakak sangat tidak sabar. Awalnya dia sedang istirahat di rumah, tapi tiba-tiba dia menerima pesan teks dari Gu Chen memintanya untuk datang ke kamar 406 di Rose Hotel. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Gu Chen memintanya pergi ke hotel, bukankah lebih baik langsung pulang? Lagi pula mereka adalah tunangan. Jika dia benar-benar menginginkannya, Bai Ruohan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Tuan Bai sudah menyetujui masalah ini, jadi tidak perlu menyelinap ke hotel. Meskipun dia sedikit bingung, dia tetap datang ke sini dengan mobil. Setelah mendapatkan kartu kamar, dia naik lift ke lantai 4. Ketika dia melihatnya meninggalkan resepsionis, dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan teks. Di kamar 406 di lantai 4. Ponsel di tempat tidur tiba-tiba bergetar. Itu adalah suara pesan teks. Bai Sanshan tanpa sadar melirik ponsel di tempat tidur, lalu menatap Gu Chen di depannya dan terkekeh, Tuan Muda Gu, pikirkanlah. Jika Anda bekerja sama dengan keluarga Bai kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Katanya sementara dia menurunkan handuk mandinya dan langsung jatuh ke lantai. Meskipun adikku yang sakit dan konsumtif bertunangan denganmu, dia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Bagaimana mungkin seorang pria sukses hanya memiliki sedikit wanita kepercayaan? Tak perlu dikatakan lagi, Bai Sanshan memiliki sosok yang cukup bagus dan anggun. Gu Chen menoleh ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, mengapa kalian para wanita selalu berpikir bahwa tubuhmu dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar? Kamu tidak berani menatapku. Bai Sanshan mengerucutkan bibirnya dan mencibir dan berkata, Gu kamu kurang jujur, tapi jika kamu melihat ke belakang padaku, aku tidak percaya kamu masih bisa mendapatkan apa-apa. Jika kamu memanggilku ke sini hanya untuk hal kecil ini, maka tidak perlu bicara tentang itu. Gu Chen memutar matanya ke arahnya. Dia berkata dengan marah. Melihat dia hendak pergi, Bai Sanshan meraih ke bawah bantal dan mengeluarkan lonceng emas. Dering dering dering. Mendengar nada dering tersebut, kepala Gu Chen langsung merasakan sakit yang tak tertahankan. Dan rasanya jiwa akan ditarik keluar dari tubuh. Ini, bel penangkap jiwa. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya dan berteriak, dari mana kamu mendapatkan benda itu? Lonceng penangkap jiwa adalah senjata spiritual Yin dan Yang keluarga. Memang tidak terlalu mewah, tapi masih bisa dianggap dari refinersnya, Anda dapat membuat orang yang mendengar nada dering mendengarkan perintah Anda dalam waktu singkat. Terakhir kali, Gu Chen tahu bahwa mungkin ada seseorang dari keluarga Yin yang di belakang Bai Sanshan, jadi dia sudah memberinya peringatan, tapi dia tidak menyangka kali ini dia akan mengeluarkan harta Yin yang lagi. Orang biasa, tipe dengan kesadaran lemah, pada dasarnya kehilangan kesadaran dalam waktu 10 detik setelah mendengar bel dan 3 menit setelahnya. Apapun yang Anda perintahkan padanya, dia akan melakukannya. Namun bagi orang yang memiliki kemauan sangat kuat, hal semacam ini mungkin tidak terlalu efektif. Misalnya, Gu Chen tidak merasakan apapun kecuali sakit kepala yang membelah, seolah-olah Biksu Tang sedang mengucapkan kutukan yang mengencangkan. Seolah-olah ada kekuatan di dalam tubuhku yang melawanku, membuatku pusing, mual, dan muntah. Kemarilah. Ayo duduk di sini.
Bai Sanshan duduk di tempat tidur, menepuk tempat di sebelahnya dan mengaitkan tangannya ke Gu Chen. Awalnya, dia masih beberapa langkah lagi, tapi kaki Gu Chen sebenarnya mulai menjadi sedikit tidak patuh. Kakinya mulai bergerak maju tanpa sadar. Melihat bel tidak banyak berpengaruh padanya, Bai Sanshan pun meningkatkan frekuensi membunyikan bel. Kemarilah. Gu Chen maju 2 langkah dengan susah payah, tapi dengan cepat mundur. Ada kekuatan di tubuhnya yang mendorongnya ke depan, tetapi kesadarannya sendiri menolak kekuatan ini. Kedua kekuatan itu bertarung di tubuh dan otaknya, membuat kepalanya hampir meledak. Dia juga tidak menyangka bahwa senjata spiritual tingkat rendah seperti lonceng pemanggil jiwa akan sekuat itu. Meskipun tidak banyak berpengaruh padanya, itu sudah memiliki efek yang mengganggu. Jika dia tidak berhenti membunyikan bel, dia akan mendapat masalah. Sakit sekali. Matanya merah karena rasa sakit, dan tubuh Gu Chen sudah memiliki cahaya keemasan yang redup. Mantra cahaya emas Tao ini bisa keluar secara otomatis ketika otak manusia merasakan bahwa Anda dalam bahaya. Tapi intensitas cahayanya tidak terlalu tinggi sekarang. Gu Chen bergegas menuju Bai Sanshan dengan mata merah. Beri aku barangnya. Beri aku. Dia bergegas seperti serigala lapar, dan senyuman licik muncul di bibir Bai Sanshan. Melihat Gu Chen bergegas ke arahnya, dia segera memeluknya, mencegahnya kabur. Tuan Muda Gu, aku sangat mencintaimu, dan aku akan melakukan apapun untukmu. Satu-satunya wanita yang berdiri di belakangmu dan akan selalu mendukungmu adalah aku. Bai Sanshan berkata dengan wajah menggoda sambil menggendong Gu Chen. Ucapnya sambil menggoyangkan bel di tangannya. Gu Chen awalnya ingin bangun, tetapi ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat. Kamu, bukankah kamu adalah lonceng yang memikat jiwa? Dia akhirnya sadar dan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana lonceng penangkap jiwa biasa bisa mengendalikan kesadaran orang untuk waktu yang lama? Bahkan benda kecil seperti itu digunakan oleh keluarga Yin dan yang untuk dimainkan anak-anak. Gu Chen awalnya adalah seorang praktisi seni bela diri. Secara logika, hal semacam ini tidak akan berpengaruh padanya, tapi kenapa sekarang tubuhnya seperti terjerat kawat besi? Ini disebut lonceng naga pengunci. Aku meminta seorang ahli untuk menyiapkannya khusus untukmu. Bai Sanshan berkata sambil tersenyum jahat, Tuan Muda Gu, patuhi saja aku. Mulai sekarang, aku milikmu. Saat ini tunanganmu beberapa langkah lagi di luar pintu semakin dekat. Sudut mulut Bai Sanshan juga sedikit melengkung. Pertunjukan selanjutnya sangat cerah hingga membutakan mata Gu Chen. Dia memeluknya erat lengan Gu Chen, tapi dia masih berteriak, Tuan Muda Gu, jangan lakukan ini, bagaimana jika adikku mengetahui kita seperti ini? Tuan Muda Gu, mohon bersikap lembut. Dan dia juga dengan sengaja meninggikan suaranya berkali-kali, Gu Chen menopang tempat tidur dengan kedua tangan dan berjuang untuk berdiri. Kemudian Bai Sanshan membunyikan lonceng lagi, jangan biarkan aku pergi. Begitu Gu Chen berdiri, kekuatan tak terlihat menariknya ke bawah lagi. Tuan Muda Gu, tolong jangan lakukan ini. Apa yang harus saya lakukan jika adik saya melihatnya? Bai Sanshan meronta lagi. Pintu segera dibuka. Begitu Bai Ruohan membuka pintu, dia mendengar suara yang tidak menyenangkan. Setelah melihat lebih dekat pada 2 orang di tempat tidur, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bukankah ini Gu Chen dan sepupunya Bai Sanshan? Kakak, kamu. Bai Ruohan memandang mereka berdua dengan kaget, suaranya sedikit bergetar. Pada saat ini, Bai Sanshan akhirnya berhenti membunyikan lonceng. Dia memandang Bai Ruohan yang berdiri di depan pintu dengan tatapan menyedihkan dan berkata dengan lembut, adik, kamu. Kenapa kamu ada di sini? Ini bukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang terjadi pada Tuan Gu adalah kesalahanku. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong Gu Chen menjauh dan dengan cepat berdiri dan membungkus tubuhnya dengan handuk mandi. Karena Gu Chen telah lama bertarung melawan suara lonceng pengunci naga, dia tiba-tiba berhenti dan setengah dari kekuatannya terkuras. Han, jangan dengarkan omong kosongnya, kita semua dalam jebakan. Dalam jebakan. Bai Ruohan berdiri di depan pintu dan tersenyum, kamu jatuh ke dalam jebakan. Bagaimana dia bisa memaksamu jika kamu tidak mau? Gu Chen awalnya ingin menjelaskan, tapi Bai Ruohan bergegas dan menamparnya, saya tidak peduli jika Anda menemukan wanita lain, tapi mengapa Anda sengaja menemukan saya, sepupu tunanganmu? Apakah kamu ingin aku tinggal di rumah? Dia menoleh dan menunjuk ke lonceng di tempat tidur, berniat untuk menjelaskan, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat bahwa tidak ada lonceng dimanapun. Di tempat tidur, hanya pakaian Bai Sanshan yang berserakan. Bai Sanshan menunduk dan terisak, adik, kakakmulah yang kasihan padamu. Siapa yang membuat Tuan Gu begitu menarik? Aku juga sangat menyukainya. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Aku selalu mengecewakanmu sejak aku masih kecil. Tolong, bisakah kamu melepaskanku kali ini? Aku mohon. Sejak kamu masih kecil,
pernahkah kamu mencoba merampok segalanya dariku, bahkan tunanganku? Ketika Bai Ruohan menjadi bersemangat, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras, lalu berbalik dan lari dengan tergesa-gesa menuju pintu. Han Han! Teriak Gu Chen cemas saat melihat ini. Tapi saat dia hendak mengusirnya, Bai Sanshan datang dengan tubuh halusnya dan langsung memeluknya. Tuan Muda Gu, tubuhku telah dirawat olehmu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Bai Sanshan berkata dengan lembut, tubuhnya menempel di pelukannya. Tapi mata Gu Chen yang dingin dan seperti serigala menatapnya, keluar. Dering, dering, dering. Dia mulai menggoyangkan belnya lagi, pegang aku erat-erat. Lonceng itu mengirimkan gelombang suara yang merangsang korteks cerebral Gu Chen, dan matanya menjadi merah. Ledakan. Gu Chen mengaktifkan kutukan cahaya keemasan dan mengguncangnya dengan keras, menjatuhkan Bai Sanshan darinya. Dia membentur tembok dengan keras dan dijatuhkan oleh Gu Chen pada jarak yang begitu dekat. Dia melihat memar di kakinya setelah terjatuh. Dia memaksa energi internalnya untuk bersaing dengan dering itu. Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu berani menyerang orang-orang di sekitarku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Termasuk orang-orang yang menghasut di belakangmu. Gu Chen memegang pintu kamar mandi dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, ini terakhir kalinya, jika kamu berani berpikir hal lain, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Bai. Si. Pintu kaca kamar mandi seketika mulai retak dari telapak tangannya hingga ke segala sisi. Terlihat bahwa Gu Chen benar-benar ingin membunuh kali ini, terutama karena orang dari keluarga Yin Yang yang menghasut Bai Sanshan di belakang layar telah memberikan barangnya berulang kali. Awalnya, Gu Chen tidak ingin berkonflik dengan keluarga Yin dan Yang, tetapi jika sekte ini terus-menerus mencampuri urusannya dan tidak bisa mematuhi aturan dunia, maka dia tidak akan peduli dengan nyawa manusia. Meskipun keluarga Yin Yang adalah sekte berusia 1000 tahun, Gu Chen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia mengambil lonceng di lantai dan melihat bahwa itu terbuat dari perunggu dan dapat dianggap barang antik. Dia menggunakan barang antik sebagai media untuk mengukir mantra keluarga Yin Yang di atasnya. Gu Chen memegangnya di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendengar suara yang tajam. Bang! Lonceng itu dihancurkan berkeping-keping oleh Gu Chen. Rasa dingin langsung menembus dari telapak tangannya, dan dia segera menyegel titik akupuntur dengan jarum perak. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa pesona keluarga Yin Yang hancur. Masalah ini berakhir di sini. Jangan menjatuhkan seluruh keluarga Bai karena kamu. Kata Gu Chen dengan suara yang dalam dengan mata memutar. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari keluar pintu. Dia harus mencari Bai Ruohan untuk menjelaskannya, tetapi ketika dia turun dan melihat sekeliling, dia tidak melihat gadis itu. Dia hanya tertunda selama 2 menit, bagaimana saya bisa berlari begitu cepat? Aneh, jalannya cepat sekali. Gu Chen menggaruk kepalanya dengan cemas. Mungkin karena kejadian sebelumnya telah memukulnya terlalu keras. Itu juga salahnya sehingga Gu Chen tidak membuat keputusan yang tegas. Dia seharusnya menggunakan kekuatan batinnya untuk menghancurkan lonceng pengunci naga sejak lama. Bagaimanapun, pria ini tetaplah pria yang baik, dan Gu Chen tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak mencoba yang terbaik saat itu, terutama karena dia tidak tahan melihatnya telanjang. Dia bilang dia tidak memandangnya, tapi matanya selalu meliriknya dari waktu ke waktu. Ini adalah masalah umum di kalangan pria, pria manapun akan ragu-ragu selama beberapa detik. Bahkan orang yang berkualifikasi tinggi pun akan selalu merasa gimana gitu. Tapi bagi gadis teh hijau seperti Bai Sanshan, menyakiti seseorang yang sangat peduli padanya adalah hal terakhir yang ingin dilihat Gu Chen. Dia dapat menjamin bahwa jika Bai Sanshan menggunakan metode tercela seperti itu terhadapnya lain kali, maka dia tidak punya pilihan selain memberitahu Tuan Bai untuk mengambil mayatnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, tapi tidak ada yang menjawab ponsel Bai Ruohan. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang berjalan dengan tenang di belakangku. Dia bereaksi secara naluriah dan menyerang dengan cepat dengan sebuah pukulan. Tapi ketika dia berbalik dan melihat dengan jelas siapa yang datang, dia dengan cepat menarik kembali tinjunya, tapi sulit untuk menariknya kembali. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Bai Ruohan. Saat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan berseru, "Kakak, ini aku." Tinju itu berhenti 2 cm dari wajahnya, dan angin dari tinju itu berhenti. Pukulan itu menyebabkan rambutnya beterbangan kemana-mana. Bahkan Gu Chen pun terkejut. Hal yang paling tabu bagi praktisi bela diri adalah seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Hal ini tidak hanya tidak memberikan kejutan apapun, tetapi hanya akan memicu refleks terkondisi seseorang, yang dapat berujung pada kematian. Hal semacam ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya, jadi saya telah memperingatkan banyak orang untuk tidak mengejutkan orang lain dari belakang. Sebelum Anda melakukan ini, Anda setidaknya harus mengetahui apakah dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Dikatakan bahwa ketika seorang superstar seni bela diri sedang tidur, istrinya menutup matanya dari belakang.
Dia segera melemparkannya ke bahu, dan kemudian meninjunya. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, pukulan itu mungkin akan mengenai istrinya wajahnya. Pintunya tertutup. Kenapa kamu tiba-tiba muncul di belakangku? Gu Chen juga menarik tinjunya dengan rasa takut yang masih ada. Bai Sanshan menghela nafas lega, aku sudah menunggumu di luar. Tunggu aku. Dia bergegas keluar dengan cemas. Jika aku tidak melakukan itu, bagaimana kamu bisa pergi begitu cepat? Bai Ruohan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil bercanda, tidakkah aku tahu bahwa laki-laki semuanya adalah babi besar? Tubuh sepupuku berwarna putih, kan? Bukan apa-apa, bukan apa-apa, bukan kamu. Gu Chen juga berseru, tapi dia segera menutup mulutnya pada detik berikutnya. Kakak. Bai Ruohan berkata malu-malu dengan wajah memerah, aku mengabaikanmu. Tentu saja dia tahu bahwa dia telah dipandang rendah oleh Gu Chen ketika dia merawat pasien, tetapi dia tidak bisa mengatakannya di sini. Dan, Anda benar-benar berani membuat perbandingan. Bai Ruohan tersipu dan terus berlari keluar hotel. Tunggu aku. Dia mengikuti dari dekat. Ngomong-ngomong, apakah kamu sengaja marah? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia sangat marah ketika dia melihatnya menekan Bai Sanshan di kamar sebelumnya, tapi sekarang Gu Chen bahkan tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan di wajahnya. Tentu saja aku sengaja melakukannya. Ngomong-ngomong, sosok sepupuku lebih baik dariku. Aku. Gu Chen terdiam lama. Dengarkan penjelasanku, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tapi Bai Ruohan tidak memikirkan hal ini sama sekali. Sebaliknya, dia melihat darah di telapak tangan kanan Gu Chen dan melepas syal sutra yang diikatkan di lehernya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Kakak, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Kamu menjadi begitu ceroboh. Apakah kamu tidak menyalahkanku? Gu Chen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tapi Bai Ruohan hanya menundukkan kepalanya dan mengikat lukanya dengan lembut. Setelah beberapa lama, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Tepat ketika Gu Chen hendak berbicara, Bai Ruohan melihat tali sepatunya terlepas lagi dan perlahan berjongkok. Aku akan melakukannya sendiri, kata Gu Chen dengan ekspresi malu. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, dan orang-orang yang lalu lalang mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Pria selalu lebih proaktif dalam hal ini. Ada banyak pasangan yang mengikat tali sepatu mereka di jalan, tapi hal ini bisa membuat seorang perempuan berjongkok untuk mengikat sepatumu, dia pasti jatuh cinta sama laki-laki ini. Ada banyak sekali orang, aku bisa mengikatnya sendiri. Kata Gu Chen sedikit malu saat melihat semua orang di sekitarnya mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Beberapa orang bahkan mengambil gambar dan berkata, akhirnya kemenangan untuk pria itu. Tapi Bai Ruohan berjongkok dan dengan hati-hati mengikatkan busur yang sangat indah, tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengikat tali sepatumu setiap hari, sehingga aku merasa sangat bahagia, tapi tubuhku. Aku tidak tahu berapa lama bisa bertahan. Tapi yang paling penting adalah bahagia. Dia berdiri, matanya menyipit menjadi bulan sabit ketika dia tersenyum. Itu lucu. Kakak, ini dia. Bai Ruohan mengeluarkan permen dari sakunya dan menaruhnya di tangan Gu Chen. Entah kenapa, setiap kali dia bersama wanita lain, hatinya sangat terburu nafsu, tapi saat dia bersama Bai Ruohan, hatinya sangat damai. Benar saja, pria yang sudah lama berada di medan perang bukanlah tandingan gadis lugu, apalagi yang bersih seperti selembar kertas putih dan selalu membawa 2 permen di sakunya. Dia adalah pria yang berbau alkohol dan darah, dan dia benar-benar merasa dia tidak layak untuk Bai Ruohan. Gu Chen memeluknya, menghela nafas pelan dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu tinggal bersamaku selamanya. Selama aku bisa tinggal bersama kakak selama aku masih hidup. Bai Ruohan meringkuk dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, kakak, kamu tidak perlu terlalu memperhatikan penyakitku. Mungkin ini takdirku. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu meskipun aku harus melakukan perjalanan ke ujung dunia. Jika Raja Neraka berani mengambilmu, aku akan menghancurkan dunia bawah. Dia memelukmu lebih erat, dan kata-katanya menusuk tulang. Dengan wanita lain, dia mungkin lebih menggoda, tapi dengan Bai Ruohan, dia sangat ingin menjaganya. Mungkin gadis ini terlalu naif dan terlalu mudah mempercayai orang. Jika itu adalah pria dari tempat lain, saya tidak tahu seberapa banyak dia akan tertipu. Dia telah melakukan kontak dengan semua jenis wanita, tapi dia belum pernah bertemu gadis selugu Bai Ruohan. Sebenarnya kakak tidak perlu menjelaskan. Aku menemukan sesuatu yang janggal. Tidak mungkin bagi wanita manapun, tetapi hanya sepupuku. Dia tidak bodoh, dia juga pintar. Dia tahu bahwa ada terlalu banyak wanita di sekitar Gu Chen, dan masing-masing dari mereka sangat cantik, tapi dia tidak memperjuangkannya, dan bahkan tidak mengambil beberapa hal. Kesan seseorang ditentukan sejak pandangan pertama. Jika Anda tidak menyukainya pada pandangan pertama, tidak ada gunanya bagaimanapun Anda mencoba mengembalikan citra itu nanti.
Saat pertama kali Gu Chen berada di kompleks keluarga Bai, perilaku intimidasi Bai Sanshan telah lama terpatri dalam benak Gu Chen. Jika Anda ingin Gu Chen menyukai Bai Sanshan, berapa level yang harus Anda turunkan? Kenapa? Dia menatap Bai Ruohan dan terkekeh sambil berjalan. Bai Ruohan memegang erat lengannya dengan kedua tangan dan menjulurkan lidahnya sambil bercanda, aku tidak akan memberitahumu. Hihi. Kakak, ayo kita pergi makan barbecue. Dengan cara ini, apa yang tampaknya merupakan kesalahpahaman besar sebelumnya berubah menjadi kegembiraan Bai Ruohan. Di sini, dia benar-benar tersenyum dan lewat, gadis ini sangat berhati besar. Mungkin dia tahu betul wanita seperti apa sepupunya itu. Bagaimana mungkin, putri kecil, di klub malam bisa layak untuk pria yang ingin menguasai dunia? Jika ada wanita lain di ruangan itu sekarang, dia mungkin akan marah, tetapi jika itu adalah sepupunya, dia bisa langsung menebak bahwa dialah yang merencanakan semua ini. Saat keduanya hendak naik taksi di pinggir jalan, Gu Chen tiba-tiba berhenti. Kakak, ada apa denganmu? Bai Ruohan bertanya dengan curiga. Gu Chen berbalik dan menatap pintu masuk gang tidak jauh di belakangnya, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan topi bambu. Orang baik. Apakah kamu masih menatapku saat ini? Siapa itu? Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, orang yang menghasut sepupumu di belakang punggungnya. Mulai besok, pindah bersamaku di rumah. Ayo hidup bersama. Hah. Bai Ruohan tiba-tiba berkata dengan gembira, kakak, apakah kamu serius? Karena dia tahu bahwa Ling Meixue masih tinggal di villa, meskipun dia tidak keberatan, katanya, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan keberatan. Lagi pula, di luar, dia, Nona Ling, diakui sebagai istana kerajaan. Hanya karena koin yang pertama kali dilempar Gu Chen saat tiba di Jiangsu, jika Bai Ruohan adalah orang pertama yang datang ke Jiangsu, apakah dia juga akan dianggap sebagai istana resmi oleh dunia luar? Kamu tidak mau. Kalau begitu lupakan saja. Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Tapi Bai Ruohan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, kakak, tidak bisakah kamu bertanya satu kali lagi? Gadis itu ragu-ragu karena dia menunggu jawaban tegasmu. Bodoh. Kalau begitu kamu pindah ke rumahku besok, oke. Gu Chen mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya dan berkata dengan penuh kasih, kebetulan aku bisa mengamati kondisimu kapan saja. Tentu saja. Lalu aku bisa bertemu denganmu setiap hari. Bai Ruohan merasakan kebahagiaan. Tapi setelah itu, rasanya seperti bola kempes, tapi... Apakah saudari Suir setuju? Tentu saja, ketika Gu Chen meminta Bai Ruohan untuk tinggal di sini, dia tidak pernah memikirkannya, terutama untuk menghindari pengaruh Bai Sanshan lagi. Terlebih lagi, Gu Chen tidak tahu apa tujuan dari anggota keluarga Yin yang berada di belakangnya. Jika suatu hari wanita Bai Sanshan ini menjadi gila dan membunuhnya, itu akan menjadi hal yang paling dia sesali selama sisa hidupnya. Dia membunuh wanita itu 100 kali untuk menghilangkan kebenciannya. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, Gu Chen meminta Bai Ruohan untuk datang dan menatap ke bawah hidungnya. Dia tidak mempercayai siapapun. Di sisi lain, kondisinya sangat tidak stabil. Setiap kali dia mendapat serangan mendadak, Tuan Bai datang menemui Gu Chen ketika dia tidak tahan lagi. Dari lubuk hatinya, Tuan Bai hanya menghormati Gu Chen dan selalu memperlakukannya sebagai dermawan dan tamu terhormat keluarga Bai, tidak pernah sebagai menantu, karena dia tahu bahwa keluarga Bai tidak layak untuk Gu Chen. Jika seseorang bersedia menerima pertunangan ini, itu sudah memberi banyak perhatian. Belum lagi seseorang dengan latar belakang mengerikan seperti Gu Chen, anggota keluarga kecil manapun mungkin akan menghindari Bai Ruohan jika dia melihatnya dalam situasi ini. Tidak ada seorang pun yang mau menikahi wanita yang tidak bisa hidup lebih dari 2 hari dan pulang. Tapi Gu Chen tidak pernah meremehkan kehidupan singkat Bai Ruohan, tapi memperlakukannya dengan sepenuh hati setiap saat. Tuan Bai juga tahu bahwa dia memiliki urusan sendiri yang harus diselesaikan selama periode waktu ini. Seringkali, dia menghabiskan sumber daya keuangannya untuk membeli bahan obat terbaik untuk pengobatan Bai Ruohan. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggunya. Faktanya, hal itu tidak menyelamatkan Gu Chen dari masalah apapun, tetapi membuat pengobatannya semakin sulit. Setiap kali dia pergi ke rumah Bai, dia penuh energi, tetapi ketika dia kembali, dia sangat kelelahan. Jangan khawatir, saudari Suer tidak akan mengatakan apa-apa. Rumah itu milikku, dan sebagai tunanganku, kamu juga bisa tinggal di dalamnya. Itu saja. Jika bukan karena kejadian hari ini, Gu Chen mungkin tidak akan begitu tegas dengan gagasan ini, tetapi dengan ancaman besar dari keluarga Yin yang tersembunyi di sekitarnya, dia harus berhati-hati. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu kakekku. Bai Ruohan berkata dengan semangat, aku bisa melihat kakak setiap hari, sangat bahagia. Bahkan jika kamu memberiku 1 triliun, aku lebih puas bisa bertemu dengan kakak setiap hari. Setelah mengatakan itu, dia memegang erat lengan Gu Chen lagi. Mungkin perasaan bahagia setiap orang berbeda-beda.
Beberapa orang perlu menjadi kaya untuk merasa bahagia, dan beberapa orang perlu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk merasa bahagia. Beberapa orang menemaniku, kesederhanaan juga kebahagiaan. Tidak semua orang bisa memiliki kehidupan yang penuh semangat, asalkan Anda merasa bahagia, itu sudah cukup. Kakak, ayo pergi, mobilnya ada di sini. Melihat tatapan penuh perhatian Gu Chen, Bai Ruohan dengan lembut menarik lengan bajunya dan berbisik. Mata Gu Chen tertuju pada pintu masuk gang, dan niat membunuhnya sudah meledak. Dia bisa membiarkan orang lain menyerangnya, tapi tidak bisa mentolerir orang di sekitarnya. Meski dia bukan orang baik, dia tetap memiliki rasa tanggung jawab. Urusan dunia ada di mana-mana, jadi apa gunanya menyerang orang biasa? Ayo pergi, kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Lalu, dia mengikuti Bai Ruohan ke dalam taksi. Di gang itu, seorang pria parubaya bertopi jerami terdiam. Dia terpaku di dinding, berkeringat deras di keningnya. Orang baik, setelah dilukai oleh lonceng pengunci naga, dia masih memiliki niat membunuh yang kuat. Sepertinya orang ini tidak bisa terprovokasi lagi. Jika Bai Ruohan tidak ada di sini hari ini, dia mungkin sudah mati sekarang. Dengan niat membunuh yang begitu kuat tadi, jika Gu Chen hanya sendirian di sini, dia mungkin akan datang untuk mengambil tindakan. Dengan kemampuannya, siapa yang tahu kalau dia bisa menyingkirkan orang ini dan menguburkannya di balik gunung. Alasan mengapa sekte tersembunyi memiliki rasa kehadiran yang sangat rendah di masyarakat saat ini, dan bahkan dianggap sebagai keberadaan yang legendaris, adalah karena orang-orang seperti mereka pada dasarnya tidak memiliki kartu identitas. Semakin misterius sekte tersebut, semakin kecil kemungkinan terjadinya hal-hal seperti itu. Mereka sekarat di jalanan, dan polisi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang mereka. Biasanya, polisi mengabaikan situasi dan membakarnya di krematorium. Jadi hari ini, berkat Bai Ruohan, dia tidak mau melakukan apapun di depan gadis ini. Pria parubaya itu dengan gemetar mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menelepon. Ada apa? Bos, aku tidak mau uang ini, aku tidak bisa menerima pesanan ini. Situ Deng Feng juga melihat pemberitahuan hadiah sebelumnya, jadi dia mengambil risiko dan ingin membunuh Gu Chen untuk mengambil hadiah, tetapi terluka parah. Mereka yang percaya diri dengan kekuatannya sendiri pada dasarnya akan melakukannya secara langsung. Mereka yang umumnya lemah dalam keterampilan tetapi dapat merespons dengan keterampilan aneh akan melakukan serangan tipuan dan memulai dari orang lain. Sekarang pria ini mengerti, tidak heran hadiahnya begitu tinggi, dia pria yang tangguh, dia tidak menghasilkan uang saat itu, tapi dia masuk duluan. Punya uang tapi tidak memiliki waktu untuk membelanjakannya adalah tragedi terbesar dalam hidup. Di dalam taksi, Gu Chen juga mengirim pesan teks ke Lan Wancheng, menceritakan apa yang terjadi di sini. Dia tidak sepenuhnya yakin untuk berurusan dengan keluarga Yin Yang, tetapi Lan Wancheng memiliki ratusan cara untuk menahannya. Taoisme dan keluarga Yin Yang saling memperkuat satu sama lain, dan sangat berbeda dalam banyak aspek teknik mereka. Terlebih lagi, keluarga Lan dan keluarga Yin Yang sangat membenci. Terakhir kali, keluarga Yin Yang diizinkan melarikan diri. Jika mereka berani muncul di Jiangsu kali ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Dia hanya mengatakan sesuatu di ujung telepon bahwa dia akan melanjutkan masalah ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gu Chen menghabiskan sepanjang sore berbelanja di luar bersama Bai Ruohan. Ini pertama kalinya setelah sekian lama dia menghabiskan hari serius bersamanya di luar. Para gadis selalu ingin mengambil boneka setelah makan malam. Setiap kali dia pergi ke sana, Gu Chen akan membelikan beberapa untuknya. Hanya 2 atau 3 boneka kain murah yang bisa membuatnya bahagia sepanjang hari. Dibandingkan dengan wanita yang tidak bisa puas bahkan dengan emas, perak, dan perhiasan, Bai Ruohan benar-benar harta karun di dunia. Hingga sekitar pukul 8 malam, orang-orang dari keluarga Bai menelepon Gu Chen. Saat itu, mereka berdua sedang makan gluten panggang di pinggir jalan, dan dia serta Bai Ruohan sedang berjongkok di persimpangan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa yang membuatmu bahagia bukanlah menyantap makanan lezat dari pegunungan dan laut, melainkan makan makanan yang paling sederhana bersama seseorang yang berharga. Kakak, apakah menurutmu aku sangat mudah ditipu? Bai Ruohan tiba-tiba berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Gu Chen sedang mengunyah sate, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ada apa? Kenapa kamu berkata begitu? Karena aku merasa sangat puas makan di warung pinggir jalan bersamamu, dan aku tidak tahu kenapa. Bai Ruohan berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu aku lebih murah daripada gadis lain? Bersambung.